Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, sahabat desa dimanapun berada. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal ilustrasi, boleh dikatakan sebagai ilustrasi mengenai apa makna penganggaran desa bagi masyarakat. Tentu ini menjadi menarik ketika hari ini desa-desa dalam kondisi penganggaran yang luar biasa, banyak pergeseran dan banyak pemindahan sumber anggaran akibat adanya dampak pandemi COVID-19. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah rumah tangga akan dihadapkan pada kondisi jumlah dana atau pendapatannya terbatas atau dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, setiap rumah tangga harus mengatur atau membelanjakan dana yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan yang benar-benar atau harus didanai, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk masa depan keluarganya. Di antara kebutuhan untuk makan, pakaian, biaya listrik, biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari, dan mungkin tabungan pensiun, pembelajaran ini dapat dilakukan perencanaan atau menyisihkan dana pada kelompok kebutuhan dan amplop-amplop terpisah atau dalam kaleng-kaleng terpisah lah, agar pada saatnya tiba dana dibutuhkan pun tersedia. Lain halnya bagi sebuah pemerintahan, sahabat desa, atau desa atau kabupaten. Pembelanjaan atas seluruh penerimaan dan atau kekayaan yang potensial itu didasarkan pada kebutuhan berbeda dengan kebutuhan rumah tangga dan tentu kebutuhan pemerintah meliputi perumahan, apartemen, hotel, atau sederhananya kos-kosan, pabrik, mal, atau sederhananya pasar. Sayangnya seringkali meluapkan nasib kebutuhan petani ini banyak terabaikan, seperti tempat-tempat hewan ternak seperti bebek atau apapun jenisnya. Padahal para petani ini yang barangkali pemilikan lahan sebenarnya atau jenisnya itu apa, dianggap barangkali banyak diabaikan lah, kira-kira gitu ya, Mas Dedi. Ya. Jadi jika sebuah pemerintahan desa mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakatnya, atau masyarakat yang bagaimana atau jenis apa yang disejahterakan, bukankah petani atau buruh tani juga bagian dari masyarakat yang harus dihargai keberadaannya dan menjadi bagian tanggung jawab pemerintahan desa? Ya, betul nggak, Pak Bade? Betul. Bagaimana juga kebutuhan masyarakat lainnya, ya,
ya masyarakat lainnya itu kayak kaum difabel, para anak jalanan, pengangguran, masyarakat rentan, kemiskinan, kemudian ya dan lain-lain lah. Jika pemerintah tidak melibatkan secara bersama-sama untuk menentukan nasibnya sendiri, siapakah yang memiliki atau memikirkan kebutuhan mereka? Akan kemana mereka mencari perlindungan hak dan kewajibannya? Ya kemana ya? Pemerintah desa dia yang terdekat. Haruskah sebuah kesejahteraan hanya akan menjadi impian saja buat mereka? Harapannya kesejahteraan juga bukan menjadi sebuah kenyataan bagi penguasa, tapi kesejahteraan akan lebih implementatif ketika mampu menyentuh masyarakat yang kondisinya seperti yang kami sebutkan tadi, sehingga ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa itu sendiri. Kalau yang kondisi kami contohkan tadi, apakah makna penganggaran bagi masyarakat? Nah, ini persoalannya. Jadi penganggaran yang ada di desa itu ada atau tidak, atau bermakna atau tidak bagi masyarakat yang kondisinya sangat memprihatinkan dari sisi ekonomi, masyarakat buruh, petani yang dalam kondisi permodalan hanya habis pakai, kemudian untuk memenuhi kehidupannya tidak tercukupi, atau masyarakat disabilitas. Ya, apa makna penganggaran bagi desa itu? Kemudian sahabat desa, dalam rangka membagi-bagi, maksudnya membagi-bagi sumber anggaran ya, sesuai dengan pos pembelanjaannya untuk mencapai tujuan kesejahteraan itu dalam jangka waktu berapa tahun penganggaran itu yang lebih yang lebih cepat digunakan atau direalisasikan, tentu 1 tahun, penganggaran 1 tahun, atau umumnya 1 tahun multi tahun untuk kegiatan yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi ada sebuah kebutuhan yang mungkin dengan adanya penganggaran tidak bisa di-cover melalui anggaran 1 tahun yang mungkin tidak cukupi, maka perlu ada penganggaran selama 2 tahun. Jadi sahabat desa, dengan demikian jika penganggaran desa dikaitkan dengan pembangunan desa, ada suara si kecil sahabat desa, dia ingin berteriak bagaimana kesejahteraan dan bagaimana makna penganggaran bagi mereka-mereka yang tergolong masyarakat kecil. Jadi makna penganggaran desa hendaknya merupakan perwujudan mekanisme yang berguna untuk memastikan tumbuhnya bentuk hubungan warga dengan pemerintah desa. Jadi ada semacam bangunan silaturahmi, komunikasi, dan bangunan yang bisa terjalin sebagai bentuk kerjasama dan partisipasi masyarakat untuk membubuhkan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya mampu menyentuh kebutuhan masyarakat, dan tentu masyarakat pula melakukan peran sertanya dalam menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini mereka butuhkan, sahabat desa. Oleh sebab itu, dalam setiap tahapan penganggaran desa, hendaknya masyarakat desa setempatlah yang menjadi aktor, menjadi aktor. Perangkat desa, kadus, RT mungkin menjadi aktor, atau pemain utama dalam menjamin bahwa tujuan seluruh aspek masyarakat tersebut akan dicapai seiring dengan tercapainya tujuan pembangunan desa. Dengan kata lain, tujuan penganggaran adalah untuk mencapai seluruh aspek masyarakat setempat, bukan hanya untuk mencapai tujuan individu-individu tertentu. Jadi sahabat desa, rekomendasi kami bahwa dalam proses musyawarah perencanaan, kegiatan-kegiatan untuk menghimpun kebutuhan yang akan dituangkan dalam program rencana kerja, ini tentu harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga penganggaran di desa itu menyentuh bagi masyarakat. Jadi masyarakat merasakan bahwa ada benar adanya menurut sahabat Dedi, sahabat desa. Karena bisa jadi masyarakat secara umum di suatu desa itu ada atau tidak adanya anggaran itu tidak terasa, sahabat desa. Ya, salah satunya mungkin peran aktif desa untuk mewadahi peserta masyarakat untuk menyampaikan usulan tidak ada, atau dalam ini forum musyawarah sangat minim. Jadi mari maknai bahwa desa ini adalah sudah punya kewenangan secara otonom untuk melakukan kebijakan, dan tentu didasari melalui proses musyawarah. Kemudian terkait penganggaran, tentu ini juga menjadi sebuah agenda agar tidak mengabaikan kebutuhan yang menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini sahabat desa, saya coba ngalor ngidul dalam kesempatan ini, tapi pada dasarnya kami ingin bahwa penganggaran di desa ini setidaknya mampu menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Pada intinya itu, sahabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.